Mungkin para bapak, para saudara yang sekarang ada di sini pernah mendengarkan radio, membaca koran atau surat kabar pada waktu dulu bagaimana mendengar dari radio, dari televisi bisa dilihat. Tapi bagi Mbah Kardi pribadi pada waktu itu benar-benar tahu meskipun masih kecil bagaimana waktu kita dijajah, terutama dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Benar-benar terasa, benar-benar dirasakan, terutama oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sebab dengan dalih rumusan pemerintah penjajah Jepang ingin menghabiskan pemuda-pemuda Indonesia. Sedangkan tempat yang dijadikan penjajah untuk dipekerjakan itu tempat yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia secara manual. Maka itu pada waktu itu banyak sekali pemuda-pemuda yang meninggal karena kejamnya penjajah Jepang itu. Kecuali itu di dalam perekonomian kita sangat-sangat terpukul. Kalau di Indonesia terkenal kaya akan beras, jagung, dan tanam-tanaman yang lain. Namun pada waktu penjajah Jepang itu beras tidak ada, jagung pun jarang sekali dijumpai, sehingga masyarakat di pedesaan si penanam padi, penanam jagung tidak pernah menikmati hasil karyanya itu. Yang dinikmati hanya gaplek, ketela, itu pun harus antri di kelurahan. Itulah beratnya waktu kita dijajah. Dan pada waktu itu kita pun tidak mempunyai hak untuk akan berdemo, itu tidak ada. Berdemo akan hilang dengan kejamnya penjajah Jepang itu. Maka itu setelah di Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu yang dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat, di semua jajahan Jepang itu langsung takluk kepada orang-orang pribumi, termasuk di Indonesia. Sehingga pada waktu 17 Agustus itu kita dengan berani memproklamasikan negara kita Republik Indonesia. Setelah kita merdeka, perlu saya sampaikan bahwa karena pada waktu berjuang untuk mencapai kemerdekaan, semua terlibat, baik tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat yang manapun terlibat, pemimpin-pemimpin yang apa aja terlibat. Maka setelah merdeka kita membentuk negara Republik Indonesia, namun penuh dengan tantangan, penuh dengan
iri hati yang satu dengan yang lain, maka pemerintah pada waktu selalu berjatuhan. Namun begitu, setelah kita selalu berjatuhan pada waktu itu, pemerintah Republik Indonesia Serikat RIS yang tidak ada damainya. Pemerintah ini ganti pemerintah itu, lalu ganti lagi. Maka itu Presiden kita Bung Karno mengembalikan negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, dengan negara Republik, bukan Republik Indonesia Serikat. Tidak ada negara bagian Jawa Timur, bagian Jawa Barat, tidak ada. Sekarang ya seperti sekarang ini. Maka oleh karena itu, marilah di dalam kita mengisi kemerdekaan itu benar-benar kita bisa menyatu apapun bentuknya, apapun persoalannya. Marilah kita bicarakan dengan musyawarah seperti yang terkandung dalam Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya cintai, saya kira tidak perlu panjang lebar, namun sebelumnya saya pribadi mohon maaf kepada warga RT 4/8. Kalau sebelumnya telah diberitahu bahwa di RT 4 tidak mengadakan syukuran, namun dengan desakan sana sini akhirnya dengan sangat terpaksa dan sangat mendadak pengurus memberitahukan kepada warga orang banyak untuk mengadakan syukuran. Cuma 3. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua juga berterima kasih yang sebesar-besarnya, meskipun para ibu dan bapak diberitahukan secara mendadak, tetapi secara kompak bisa hadir, bisa melaksanakan syukuran yang dilaksanakan pada malam ini dengan penuh kerelaan. Itulah ciri khas dari warga kita, kekompakan, persatuan dan keikhlasan, sehingga terwujud satu tafakuran yang terlaksana pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan Bapak Sukardi. Selanjutnya ada tambahan nih, nasihat pada Bapak Wasito, kami persilakan. Ngapun terlalu gue ngomong ngadeg ya Pak. Ini bapak-bapak pasti seneng ngadeg. Ini ibu seneng nunggu. Bu Indah apa tadi Bu Indah? Saya mas. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Di Bu Linda gak kerungu suara nih, belas Bu Linda ini. Oke, ini kewancang merdeka kono lemes Bu Linda. Sekali lagi ya, merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bihi nasta'in ala umuri wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La isarkatum la azidanakum wa la kafartum inna adabi lasadid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du. Yang terhormat hadirin kiram, para alim, para ulama, para sesepuh ini sepuh yang berbahagia, izinkanlah kami hanya menambahi Bapak sesepuh kita, Bapak Soekardi, kalau kita manggilnya Bagong ya. Jadi alhamdulillah Bapak beliaunya tadi sudah menyampaikan sejarah sekilas perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu kami tidak banyak lebar untuk menyampaikan, ini hanya satu permohonan kami yang perlu kami sampaikan di dalam forum yang terhormat dalam acara tasyakuran yang berbahagia pada malam hari ini. Para bapak, para ibu, sekali lagi kami mohon berkenaan dengan keadministrasian KRT-an. Jadi sekaligus kami mohon yang terhormat untuk Bapak Ketua RT 04. Pertama, kami memohon untuk tetap balai RT 04 itu mohon untuk dimanfaatkan kembali. Bahwa kita membangun balai RT 04 itu adalah jerih payah, menelan anggaran banyak yang telah diresmikan Pak RW, itu kurang lebih 60 juta dengan swadaya murni dari Bapak, Ibu, seluruh warga 04. Itu adalah perjuangan yang berdarah-darah. Jadi kami mohon untuk Pak RT selanjutnya bisa mengantor di sekretariat yang telah ada itu eman, kalau tidak dimanfaatkan sekaligus ya di gang 7 ya, di gang 8 ya. Jadi perlu kami tegaskan sekali lagi di sini untuk mengoptimalkan masalah pelayanan masyarakat supaya tetap berkualitas. Jadi sekaligus kami mohon dengan hormat kepada seluruh warga 04, RT kita itu RT yang baru. Jadi ojo dipaidu terus rek. Iya dong, ojo diseneni, ojo dipaidu. Nggih, Ibu nggih. Nggih, ojo dipaidu seneni enggak apa-apa. Kalau misalnya memberi kritikan, masukan monggo, tapi jangan sampai menyangkut pribadi. Ya, jadi kalau misalnya monggo, dulu kita sering mengatakan RT itu tempatnya wis gak ono bener e. Lek kata api ya ono, lek kata elek wis kata elek kabeh. Jadi semuanya orang itu punya kelebihan dan kekurangan ini mari bersama-sama dibenahi. Jadi jangan sampai ada ucapan atau omong-omongan yang sekiranya itu membuat Pak RT ini jadi minder ya begitu. Mau didukung, sama-sama didukung supaya apa yang menjadikan harapan kita bersama ini di RT 04 ini bisa jaya seperti dulu. Mari kita dipertahankan ya, eman kita sampai juara terbaik di Surabaya, mendapat gajar wali kota ya toh. Semuanya punya fasilitas di RT 4, yang lainnya tidak ada. Bayangkan di RT 4 ini satu-satunya RT yang punya kayak aset, posnya saja 4. Ada enggak di RT-RT lain yang punya aset sampai 4 pos? Enggak ada. Semuanya punya tiap gang. Asetnya pun paling banyak. Kita yang paling sempurna kalau dikatakan di RW 5 itu. Jadi itu sekali lagi dengan kerendahan hati kami selaku mantan RT ya periode yang lalu, mohon dengan hormat mari kita dukung bersama-sama kepemimpinan Bapak RT 04, Bapak Triman ini ya toh. Jangan sampai nanti nggak apa-apa kalau sifatnya mengkritik monggo, mengkritik membangun, mari diajak di sana, dijak ngomong, diskusi monggo, oke? Jangan sampai nanti ngomong sampai kemarin juga ngesakno saya Pak RT. Dipaidu soron Pak wis gak tenang guys, aja dipikir juru-juru Pak RT, dipikir santri lek mawon. Ya toh. Karena apa? Kalau kita dipikir kenes Pak, lek nuruti warga nggih, bener apa enggak? Lek Pak Seto mentale kuat, biasa untuk yang ngelawak nggih. Jadi lek Pak Seto diajar model kayak apa mau enggak wis gak masalah bagi saya itu. Tapi kalau Pak RT ini masih masuk merangkak, waduh disantap omongan dal wis klepak ya. Nek cara Jawane saiki lho imune lemah nggih. Lek imune lemah gampang diserang karo virus nggih. Iku.
Jadi niku yang saya suwun sing hormat ya lewat Basdoyo termasuk yang tempat ini mari didukung program-program RT. Nggih. Termasuk kenapa saya punya program sama di sini ada WiFi. Kenapa kita pasang itu? Saya punya rancangan jauh ke depan sebelumnya. Ternyata WiFi itu fungsinya banyak. Jadi dulu pernah Wali Kota itu menjanjikan bahwa setelah ini nggak tahu ternyata ini adalah musibah nasional, internasional juga. Jadi dulu WiFi itu ada fungsinya untuk satu, persiapan pelayanan secara online. Jadi semuanya warga tidak perlu berbondong-bondong ke Disduk Capil dan Master. Jadi cukup dilayani di RT inilah. Maksud saya program yang selanjutnya ini adalah cukup nanti diutamakan diprogramkan untuk membeli satu set. Kalau memang menunggu bantuan terlalu lama, coba diprogram bersama-sama. Jadi pelayanan tidak harus lari ke sana, termasuk pelayanan akte kematian apa itu semuanya online semuanya. Jadi nggak usah harus ke sana lah itu. Termasuk WiFi ini bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Jadi partai mohon kalau saya wis langsung dibuat itu untuk adik-adik yang misalnya kuota ini kan mahal bisa dimanfaatkan. Kalau malam apabila perlu pasang terok wis. Waktu belajar monggo, ada meja, ada kursi, ada lengkap fasilitasnya. Buka di situ sekalian. Manfaatkan ada WiFi. Untuk apa? Bagi adik-adik mau belajar monggo dijadwal bila perlu. Ya Pak RT nggih. Niku jadi program ke depan biar bisa membantu dampaknya ini. Dampak daripada adik-adik warga-warga. Kita nggak bisa membayangkan. Kuota saja sampai di sana-sana kita lihat berita ngeri kita sampai di gunung-gunung. Tidak ada ini karena daringnya itu virtualnya seperti itu, kasihan kita. Kalau ada adik mau ini coba dijadwal bisa itu. Di sana di atas kalau 15 orang anak kecil-kecil bisa yang di atas itu. Jadi iman kalau nggak dimanfaatkan itu. Jadi mohon dengan hormat ya Pak RT, sekaligus kerjasama dengan warganya, ayo dimanfaatkan. Itu adalah berdarah-darah, termasuk Pak Heri semuanya ini warga di sini. Di situ sudah ada TV-nya 29 in Pak. Tinggal nanti itu kok CD apa itu apa fasilitasnya full di sana emang dimanfaatkan niku dengan hormat Pak RT dengan logowo dengan jiwa besar. Ayo tujuan kita itu membangun kampung Pak. Perkara dicacat wong dianu yang tahu adalah Gusti Allah insya Allah. Nanti apa dadi apik pasti saya yakin kok. Lek niat noto kampung apik mesti dadi apik. Wis tok berangkat itu kok niat tok. Kita enggak pernah kok kita itu dianggap satu kecamatan menganggap bahwa kita itu cuma baru itu tidak menduga sama sekali Pak Camat Lurah pada dulu seperti itu. Enggak ada Pak. Bayangkan 1558 RW 31 kecamatan pada waktu itu kita bisa menyisihkan dengan begitu banyaknya beribu-ribu sampai mendapatkan prestasi terbaik. Gak main-main loh Pak itu kekompakan warga ya toh, prestasi sudah dipertahankan ya toh, termasuk gini-gini ya diramut Pak Tabulatot ini juga penuh perjuangan ini ya. Pak Afi juga perlu perjuangan ini untuk mendatangkan ini, gak main-main Pak. Ini Soro ini, apa ini, Srikoyo ini, kalau dilihat buahnya sih besar-besar, tapi tak delok kok sih mengkeret endok ini, isi nyerami gak pati gusuk deh, oke, nyerami buahnya gak gusuk oke, itu, jadi itu ya keinginan kami mohon Pak RT sekaligus itu. Selanjutnya lagi kami mohon untuk tetap dijaga kekompakan kebersamaan. Majunya kampung kita itu hanya satu Pak, bersatu kompak. Wis gak ono sing iso nglawan. Wis wargane kompak bersatu, gak ono sing iso kadek mempengaruhi apapun. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi, ya toh. Rintangan-rintangan banyak duri-duri dulu itu. Bahkan kalau saya ingat Paping iki larang gegeran, banyak warga sana-sana yang protes, pekorotek macam-macam. Kita ambil sikap kok. Ya toh, siapapun yang malah tidak usah dikasih. Banyak seperti nanti, tapi apa yang harus kita harus tegas, harus ya toh. Jadi harapan itu, maksudnya tetap kompak, ayo bangun warga, bangun kampungnya bersama-sama, seperti itu yang kita harapkan itu. Saya kira itu selanjutnya yang terakhir saya memohon karena situasi dan kondisi sangat memprihatinkan. Dalam situasi pandemi virus COVID-19, Corona ini tidak hanya di Indonesia Bu, seluruh dunia dampaknya luar biasa. Tidak hanya kita semuanya, perusahaan banyak yang tutup. Bahkan yang punya hajat sampai kemarin demo, sone gak payu, tata riasnya gak payu, catering gak payu, semuanya banyak pengangguran PHK terjadi di mana-mana. Tapi alhamdulillah
berkat bekerja sama kita semangat, punya semangat ini, ya toh. Ekonomi kita nggak sampai terus seperti negara-negara yang lain. Tuh. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Hanya satu yang bisa ngelawan virus itu, satu bahagia. Itu kuncinya wis. Wis gak usah mikir jeru-jeru nggih, Bu nggih. Pokoknya kudu bahagia, diseneng-seneng pikire. Perkara utang dipikir kari, gak ngoten ya Pak nggih. Niku tok wis iku tok. Jadi Covid itu bisa dilawan yang satu kuncinya, bahagia. Happy. Oh, saya dipikir jeru-jeru, le stres dites, ya toh. Lelah saja itu tes rapid itu wis reaktif. Sepi bingung. Wes bingung wis salah. Sepi bingung. Uang mati ku karo corona mati perkara tes sing hasil gak jelas juga ngoten ndak? Banyak itu yang terjadi sekarang itu, ya toh. Yang penting kita yakin, tunjukkan bahwa kita itu sehat betul, kondisi kita sehat, jaga kesehatan, makan sehat, terutama vitamin. Ngoten nggih Bu nggih? Termasuk ibu-ibu wis gak usah anu Bu, seperti bersatu sama keluarganya. Jangan sampai tukar padu, gak usah tukar padu, sementing gusuk rukun nyambut gawe nggih. Sak kanca gak perlu tukaran, sak kanca gak perlu pahit-pahitan, sementing tetap bersatu, kuncinya aja itu. Tuh yang perlu kami sampaikan. Tuh sekaligus nanti kami juga ini juga sebenarnya nanti kita bahas juga Bu, sebenarnya nanti ada rapat-rapat bapak-bapak nanti di Gang 7 sana membahas juga masalah suroan. Nah ini suroan nanti nggak tahu tempatnya di Gang 8 entah timur entah barat monggo. Ini juga termasuk adat istiadat yang perlu tetap dilestarikan. Uri-uri budaya kita tetap dilestarikan. Memang situasi kondisi seperti ini memang kita dibatasi. Bahkan himbauan dari pemerintah wali kota termasuk sekdanya kemarin, ya toh. Kalau dari PRW itu membolehkan, ternyata ada himbauan yang betul-betul memang dilaksanakan. Pak Lurah kemarin ndiko matur banget. Ya toh. Memang kemarin ada bahwa di RW 5 alhamdulillah sudah tidak ada yang tercovid, terpapar dan seterusnya, sudah berkurang. Bahwa seperti itu sehingga kita memang dibolehkan untuk mengadakan seperti ini dengan catatan. Protokol kesehatan jangan dilupakan, termasuk 3M-nya. 3M itu pakai masker, mencuci, menjaga jarak dan seterusnya. Itu boleh mengizinkan seperti itu. Jadi saya harapkan tetap Bapak Ibu mari tetap menjaga kesehatan kita, dijaga tetap jaraknya, terus jangan lupa tetap makan, jangan sampai telat. Ya Pak Ibu nggih. Oke, makan utama seperti itu. Saya kira itu tambahan dari saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang kangen dengan saya, mantan artere protes bolak-balik gak tau liwat piye Bu, situasi kayak gini gak wonten ya, terutama Bu Linda niki sing pados tinggal kula nggih Bu nggih lah ngene niku dadi ngoten nggih. Dadi itu saya harapkan tetap mari sekali lagi dukung program RT nggih Bu nggih, Bapak Ibu sekali lagi. Jadi supaya maju kampungnya ya lek maju kampungnya insyaallah ya sejahtera wargane kan ngoten nggih. Itulah yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Masito. Untuk selanjutnya ini kepada anak-anak, kepada adik-adik, siapa yang hafal Pancasila? Ya, dikasih hadiah. Nah, ini buat adik-adik. Tadi kan sudah diceritakan sejarah Indonesia. Sekarang sebelum kita makan, saya mau ngasih hadiah buat adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6 SD. Saya pilih hanya 2 orang. Dengar baik-baik ya. Yang saya pilih hanya 2 orang. Yang bisa hafal Pancasila, hadiahnya saya kasih 20.000 satu orang. Untuk 2 orang. Saya pilih 2 orang. Yang hafal Pancasila, hadiahnya satu orang 20.000. Saya hitung sampai 3, maju ke depan. 1, 2, 3. Oke, berdiri di sini, di tengah. Sebentar, ada di sini. Di sini ada kamera. Di sini ada kamera. Di pinggir sana, di pinggir sana, di pinggir sana, di pinggir sana.
Nah, agak ke tengah ya. Oke, siapa duluan? Kalau enggak di sini aja deh. Di sini biar bisa mic-nya. Di sini satu-satu. Nah, di situ boleh. Di situ boleh. Nah, apa Pancasila kan? Kalau salah satu gugur. Ya. Salah satu gugur. Kalimatnya aja salah. Misalnya pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua kemanusiaan terus salah, itu gugur ya. Jadi kalau harus hafal 1 2 3 4 5 per kalimatnya. Kalau salah kalimat saya anggap salah. Oke? Hadiahnya 20.000 dibayar tunai. Silakan. Ayo. Nah. Satu-satu. Satu-satu. Ayo. Kenalkan dulu namanya, kelas berapa, sekolah di mana. Ayo maju ke depan dikit. Ayo. Namanya siapa? Nama namanya, Nama saya Tia. Kelas 3. SDN Simo Mulyo 7. Oke, mulai. Terus, lanjut. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Terus. Saya masih kasih waktu sampai 10. Kalau tidak bisa lanjut, saya anggap gugur. 1 2 3 gugur. Jadi kita harus deal, harus sportif dan harus tegas. Nah, sekarang lanjut adik yang kedua. Nama saya Tata. Kelas 4. Sekolah SDI Anur. Ya, terus lanjut. 1. Ketuhanan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah generasi penerus bangsa. Jangan hanya hafal sekolah, jangan hanya hafal nama, tapi harus hafal Pancasila. Saya 50 tahun Pancasila masih hafal, beberapa butir-butir Pancasila masih hafal, walaupun sudah usia gini, karena itu salah satu penting. Kita anggap sepele, tapi penting. Nah, hadiahnya akan dikasihkan oleh Pak RT, ya. Nah, ini hadiahnya ini, tapi saya kasihkan ke Pak RT, biar Pak RT yang ngasih. Foto nggak Pak? Salim, Pak RT. Nah, ayo. Nah, nah, tadi kan sudah saya bilang 2 orang, 1 gagal. Jadi masih ada 20.000 lagi. Jadi nggak mungkin ini masuk ke kantong saya. Saya akan tetap kasih kesempatan buat adik-adik yang bisa.
Saya hitung sampai 3. Siapa yang bisa maju ke depan saya? 1, 2, 3. Satu lagi ya. Ayo. Wah, koyane lali. Nama saya Ines. Kelas 5. SDI Anur. Ada, lanjut. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua keadilan. Bubur. Bubur. Saya masih kasih kesempatan lagi. Nah, selesai dia buat adik-adik. Saya mau kasih buat bapak dan ibu sekalian. Tapi mohon maaf, jangan dilihat dari nilainya, tapi kita lihat dari kebersamaan. Kecil, tapi kita ambil hikmah dan maknanya. Saya kasih kesempatan buat bapak dan ibu sekalian yang hafal Pancasila maju ke depan. Dia tambah. Ayo ini Pak, aduh Pak. Boleh, boleh. Nama Soeharto boleh sekali. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bapak-bapak yang dapat ini yang menyerahkan penasehatnya, tapi saya harus paksa penasehatnya untuk nambahin uang ini dari 20.000 menjadi 40.000. Saya akan paksa, apapun alasannya saya akan paksa penasehatnya dari 20.000 menjadi 40.000. Karena nggak mungkin saya ngasih 20.000, nggak dapat rokok 1 bungkus kan? Jadi saya sama penasehatnya harus patungan 1 bungkus rokok ya. Tapi mohon jangan dinilai dari nilainya, jangan dilihat dari jumlahnya. Tapi inilah kebersamaan kita sebagai hiburan menyambut 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! 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 Oke, sukses. Saya serahkan ke penasehat RT 4. Oleh rong bungkus. Jon. Satu-satu. Rokok rong bungkus iki. Nah, ini bukan lagi 20, jadi ditambah 30, jadi totalnya 50.000 rupiah. Hebat kan? Oke, terima kasih. Nah, ini acara spontan. Ini acara spontan. Saya hanya berpikir tadi begini. Kalau dari warga, saya bukan warga RT 5. Saya ikut di warga RT 5, bukan di RT 4, tapi saya warga RT 5. Tapi kebetulan karena saya adalah staf RW dan ditugaskan untuk ikut di RT 4, makanya malam ini saya ada bersama Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya menambahkan sedikit begini, seperti yang disampaikan penasihat RT tadi. Kalau ada sesuatu hal yang berupa kritikan, mari kita membangun kritik yang bersifat positif. Dan saya siap untuk menyampaikan keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian, baik ke RT langsung, ke RW, ataupun ke pemerintah. Dan baru-baru ini, pada saat perlu saya sampaikan, pada saat PSBB, data yang ada, Kecamatan Sukomanunggal bukan salah satu kecamatan yang menerima dana BLT. Dan mungkin
di pengurus RT itu tahu bahwa warga di Kecamatan Sukomanunggal bukan salah satu penerima BLT. Mungkin Pak RT tahu. Dan pada saat PSBB, saya melihat kondisi di RW 5, RW 6, RW 7 khususnya, tidak ada perhatian dari pemerintah. Kita hanya disuruh di rumah aja, jangan kemana-mana, 20 detik sekali cuci tangan. Saya bayangkan kalau kita di depan keran ada 5 orang cuci tangan 20 detik sekali, lagunya hanya satu, panjang umurnya, panjang. Saya balik lagi satu. Pertanyaannya, kapan kita kerja? Kapan kita masak? Nah, lalu ini. Lalu saya suruhlah ketua RW untuk bicara apa adanya. Dan pada saat itu saya ajak untuk wawancara. Maaf, saya bukan mempromosikan diri. Saya hanya seorang wartawan, walaupun tidak kaya, tapi inilah saya. Dan saya hanya bisa membantu masyarakat dengan cara saya. Salah satu contoh, ketika RT 4 ini bangun pabrik yang tidak sesuai yang saya lihat, itu saya suruh bongkar, ganti semua. Dan di beberapa RT yang ada di wilayah RW 5, 6, dan 7. Dan pada saat YouTube itu viral sampai ke Jakarta, bahkan RW 5, ketua RW 5 dapat respon dari Jakarta, dari istana. Disitulah Kecamatan Sukomanunggal mendapat bantuan BLT. Dan ratusan warga khususnya di RW 5 masuk dalam daftar BPR, MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kemudian dialihkan menjadi dampak COVID-19. Setelah MPR diganti beralih ke dampak COVID. Nah, mulai dari situ saya tidak bisa memberikan bantuan berupa uang ataupun tenaga, tapi saya hanya bisa memberikan bantuan berupa pikiran. Mari kita berpikir bersama secara positif untuk membangun khususnya di RT 5 untuk kita, dari kita, dan untuk anak cucu kita besok. Nah, lalu tadi spontan terpikir, apa sih yang bisa saya buat untuk menghibur Bapak Ibu di RT 4? Lalu spontan, bukan saya tidak punya uang, saya tidak punya uang, tapi kekurangan itu saya jadikan untuk berbagi dengan adik-adik. Bagaimana untuk menghibur, sekalipun itu kita lihat sepele, kita lihat kecil, tapi kita terhibur. Saya hanya menyampaikan di situ. Sekali lagi terima kasih banyak atas kekompakan kita semua. Kalaupun ribut, yang kita ribut. Kalaupun kompak, yang kompak kita. Keluarga yang paling terdekat adalah tetangga, bukan keluarga. Sekalipun bapak saya presiden, yang paling dekat adalah tetangga. Yang mengetahui kondisi saya adalah tetangga. Mari kita bersatu untuk rukun, bersatu untuk kekompakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup dan doa.